Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Salam sehat berbahagia untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Arif dari Departemen Human Capital akan menjadi moderator atau host pada pagi hari ini. Oke, puji syukur pada hari ini Jumat 23 Juni kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti sebuah acara untuk berbagi informasi, pengalaman, dan berdiskusi hal-hal baru yang akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita semua. Oke, Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta yang berbahagia, acara hari ini akan membahas mengenai Omnichannel Chat, CRM, and Cloud Call Center yang akan dibawakan oleh Pak Budi Setiawan. Oke, seperti yang kita tahu bahwa dengan memaksimalkan penggunaannya, maka akan memberikan dampak positif, tidak hanya bagi klien, tapi juga bagi perusahaan. Dan diharapkan setelah FSS hari ini, kita semakin paham dan bisa diimplementasikan secara maksimal. Oke, baik, agar acara ini berlangsung dengan lancar dan memberikan manfaat sesuai dengan harapan, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Sebelum kita lanjut ke materi, saya mau reminder lagi ke teman-teman semua untuk mengisi link absensi yang ada di kolom chat ya, tinggal diklik aja. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara pada pagi hari ini untuk Bapak Ibu narasumber, untuk Bapak Budi Setiawan. Saya persilakan, Pak. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Oke, mungkin kita langsung aja join. Saya share screen Mas Arif ya. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum kita mulai, terima kasih dari teman-teman Mas Arif dan teman-teman Mas dari Aceh, Mbak dan Mas di Aceh yang telah memfasilitasi acara ini. Bahwa acara ini sebenarnya menindaklanjuti dari ini ya, arahan di manajemen dari direksi waktu itu, yaitu bahwa kita perlu untuk meningkatkan istilahnya pendapatan ya, dan salah satu peningkatan pendapatan itu adalah dengan melakukan upselling dan cross selling. Jadi sebagaimana teman-teman ketahui bahwa kita sudah mungkin memiliki banyak customer gitu ya, baik itu di sektor government, BUMN ataupun private. Nah, untuk produk-produk yang sudah kita deliver ke mereka, nah ini adalah bagaimana kita memanfaatkan pelanggan yang ada untuk kita menjual produk kita yang lainnya. Jadi di sini produk kita itu baik itu yang kita buat sendiri ataupun produk yang dari partner. Nah, ini mungkin salah satu dari produk yang bisa kita jual dalam rangka untuk upselling ataupun cross-selling. Nah, yang sebelumnya mungkin kita coba set goal dulu. Yang pertama adalah goals-nya adalah bahwa setelah adanya sharing session ini, diharapkan teman-teman bisa memahami atau mengerti tentang produk ini. Dan kemudian yang kedua adalah bisa melakukan penjualannya. Dan penjual di sini mungkin tidak wabil khusus pada teman-teman yang ada di komersial yang memang untuk penjualan gitu ya, namun juga buat kita semua yang di non komersial pun gitu ya. Artinya dengan pemahaman produk yang mendalam, kemudian kita mungkin di dalam istilahnya interaksi sosial sehari-hari di lingkungan, mungkin di dalam komunitas kita, komunitas sepeda, komunitas yang lain, touring segala macam, mungkin kita bisa sambil istilahnya menawarkan produk-produk yang kita jual ini. Otomatis nantinya tetap tetap bisa direferensikan ke teman-teman di komersial. Jadi itu adalah goals-nya. Baik, kita mulai. Jadi di sini untuk terhadap upselling dan cross-selling, mungkin saya nggak akan terlalu banyak di sini. Intinya adalah bagaimana dengan pelanggan yang ada itu kita bisa istilahnya meningkatkan apa yang produk yang akan dipakai oleh pelanggan itu.
bisa aja dari pelanggan itu tadinya menggunakan 1 user itu menjadi 3 user, itu berarti merupakan upselling, ataupun dari tadinya perusahaan itu menggunakan produk A kemudian dia menambah produk B, itu istilahnya mungkin cross selling. Jadi ini yang lebih mungkin nanti bisa dibaca ya. Nah, mungkin masuk ke bagian intinya. Jadi di sini ada agendanya, yaitu yang pertama nanti saya akan menyampaikan terkait dengan product overview, yaitu yang dari Mekari Kontak. Di sini ada 3. Yang pertama terkait dengan omnichannel chat, kemudian ada CRM, dan yang ketiga adalah Cloud PBX atau Cloud Call Center. Nah, yang kedua adalah kita mungkin nanti akan menyampaikan siapa sih ideal customer kita yang bisa menggunakan produk ini. Dan yang ketiga adalah terkait dengan harganya seperti apa. Jadi dengan knowledge dasar ini diharapkan nanti kita semua bisa melakukan istilahnya penjualan ya ke customer kita ataupun ke komunitas kita. Oke. Mungkin bisa disiapkan kopi, teh, gitu ya, karena mungkin dalam waktu 1 jam ke depan kita akan membahas ini. Baik, lanjut. Masuk ke yang pertama ya, terkait dengan produk. Jadi di sini produk kita bicara tentang omni-chat ya. Nah, intinya kalau omni-channel chat ini adalah bagaimana kita sistem yang mengatur untuk kita komunikasi dengan pelanggan dengan berbagai channel. Sebagaimana kita biasanya komunikasi satu perusahaan dengan pelanggannya itu bisa dilakukan dengan email, bisa dilakukan dengan telepon, ataupun dengan messaging WhatsApp, ataupun melalui akun-akun media sosial. Nah, dengan omni-channel chat ini adalah menggabungkan channel-channel tersebut ke dalam satu platform. Jadi artinya nantinya semua urusan chat itu akan masuk ke dalam platform ini, yang otomatis memudahkan buat kita untuk berkomunikasi dengan pelanggan gitu ya. Jadi dengan adanya implementasi omni-chat ini, maka omni-channel chat ini bisa meningkatkan kepuasan serta loyalitas pelanggan ya. Karena pelanggan ibaratnya bisa kita maintain ataupun kita respon dengan lebih cepat, dengan lebih mudah ya. Dan kemudian ini juga kita bisa memiliki jangkauan pasar lebih luas. Artinya dengan omnichannel ini ada beberapa fitur seperti untuk broadcast ya. Jadi kita bisa melakukan broadcast suatu message, baik itu melalui akun sosial media kita ataupun pesan WhatsApp. Dan nantinya itu yang mereka merespon ataupun jawab akan masuk ke sini. Artinya kita bisa melakukan follow up terhadap hal itu. Nah, yang ketiga, karena kita menggunakan satu channel ini, maka akan lebih efisien. Jadi kita nggak perlu untuk pindah-pindah akun ya, ataupun kita harus pindah dari satu media ke media yang lain untuk membalas customer untuk keluhan ataupun masukan atau pertanyaan dari pelanggan tersebut. Jadi kita hanya dari satu platform ini aja. Nah, yang keempat, otomatis ini akan memberikan pengalaman yang buat si pelanggan ya. Jadi ibaratnya pelanggan yang mereka nyaman dengan komunikasi kita menggunakan WhatsApp, menggunakan Facebook misalkan, ya tetap bisa menggunakan itu, bisa kita handle gitu. Nggak perlu untuk pindah-pindah mengikuti apa maunya kita. Jadi ibaratnya kita perusahaan yang mengikuti apa yang dilakukan oleh pelanggan. Nah, ini mungkin secara ininya yang kita sampaikan tadi, bahwa ini bisa banyak saluran, banyak channel yang dalam satu platform, sehingga kita membalasnya bisa lebih cepat dan lebih mudah gitu ya. Nah, yang kedua, bahwa karena ini datanya masuk ke dalam satu platform yang sama, di situ ada fitur untuk kita melakukan semacam analisa data. Ada dashboard yang bisa ditampilkan, dan di situ kita bisa melihat, bisa mengukur misalkan berapa resolution time kita, respon time kita, dan atau mungkin
berapa banyak inquiry yang masuk dari masing-masing channel, mana yang lebih disukai dan sebagainya, termasuk juga ada kita bisa berikan di situ suatu survei. Jadi mungkin teman-teman kalau kontak ke satu misalkan call center PLN misalkan, kemudian setelah layanannya terselesaikan ada semacam survei yang dikirimkan dan kita untuk menyatakan puas atau tidak. Nah, ini dimungkinkan juga dengan omnichannel chat ini setiap kali untuk transaksi ataupun percakapan yang sudah selesai itu otomatis akan mengirimkan satu survei sehingga nanti kita bisa mengukur ya seberapa pas pelanggan itu terhadap layanan kita. Otomatis dengan adanya data tersebut bisa dibuat analisa dan menjadi satu referensi untuk membuat satu keputusan. Apakah memang respon time-nya perlu ditingkatkan atau mungkin respon time sudah bagus tapi resolution time-nya yang harus ditingkatkan dan lainnya. Dan juga mungkin kita bisa melihat performance dari masing-masing agent. Dari agent mana yang mungkin perlu kita tingkatkan performance-nya dan agent mana yang bisa kita kasih reward karena sudah menjalankan tugasnya dengan sangat bagus gitu ya. Jadi ini bisa menjadi satu referensi data untuk diambil satu keputusan oleh manajemen. Yang berikutnya juga karena ini modelnya adalah by system, maka ini bisa dioperasikan menjadi 24 jam. Dan bisa di-set dengan menggunakan robot ya, yang artinya bisa langsung untuk menjawab. Akan lebih menarik lagi kalau ini nanti dikembangkan misalkan dengan menggunakan mungkin bukan hanya robot yang untuk menjawab pertama kali, misalkan ketika kita chat pertama kali akan dijawab terima kasih sudah menghubungi, nanti akan ada agent yang akan menghubungi lebih lanjut, tapi bisa juga dengan model semacam transaksional chat. Jadi kita bikin satu chatbot yang bisa ditambahkan di dalam omnichannel chat ini. Nah, ini dengan adanya misalkan bot seperti itu, artinya bisa dihubungi menjadi terus-menerus dan mungkin ini bisa menjadi semacam apa nih? Agentnya juga hanya menghandle untuk case-case yang memang perlu pemeriksaan ataupun analisa terhadap satu permasalahan tertentu. Untuk yang sifatnya menanyakan informasi atau yang berdasarkan knowledge base itu bisa dihandle oleh robot itu tadi. Nah, ini untuk omnichannel chat. Jadi untuk omnichannel chat ini adalah intinya bagaimana kita menghandle urusan pelanggan ini dengan berbagai kanal komunikasi. Di IDS sendiri, di teman-teman tim IT Operation Call Center, ini kita sudah menggunakan omnichannel chat ini. Hanya saja memang yang dibuka mungkin yang diintegrasikan belum seluruh akun media sosial kita, baru WhatsApp, kemudian dari email, dan yang ketiga adalah dari web chat ya yang ada di masing-masing produknya. Jadi yang sudah diintegrasikan di sana. Kalau untuk apa namanya yang lain-lain belum, karena memang akunnya sendiri masih dipegang oleh dari teman-teman call center. Nah, sebenarnya kalau kita mau memasukkan misalkan Instagram, YouTube, dan lain-lainnya, mungkin perlu ada user agent yang dipegang misalkan dari teman-teman corporate secretary. Karena nanti itu pertanyaan-pertanyaan terkait dengan korporasi gitu ya, ataupun corporate communication dan corporate image nanti masuknya ke sana. Jadi posisi sekarang untuk yang di EDI itu belum kita integrasikan untuk akun seperti Instagram dan YouTube ya, baru yang 3 channel tadi aja. Baik, kita lanjut untuk produk yang kedua. Nah, yang produk yang kedua ini adalah untuk CRM, yaitu bagaimana kita istilahnya memiliki database dan mungkin untuk bisa menampung profiling atau profil dari pelanggan. Jadi ada satu database di mana nanti kita di situ ada istilahnya ada baik itu pelanggan ataupun misalkan vendor ataupun juga mungkin kita bisa masukkan kompetitor. Jadi di dalam CRM ini kita bisa ada tipenya ya yang kita daftarkan apakah itu pelanggan
apakah itu mitra, partner, atau itu adalah kompetitor. Dan di situ kita bisa memasukkan informasi. Misalkan terhadap untuk pelanggan atau prospek, kita bisa informasi kita sudah melakukan apa, tahapannya sudah sampai mana. Misalkan tahapan baru sampai presentasi, kita bisa set di situ task berikutnya apa, yaitu untuk mengirim proposal. Kalau mungkin sudah proposal, task berikutnya apa, mungkin negosiasi dan lain sebagainya. Nah, itu bisa di set, bisa lakukan di customize. Demikian juga misalkan kita di sini memasukkan adalah dari sisi mitra gitu ya, dari partner. Kita bisa memasukkan apa yang dijual dari mitra tersebut, apa yang menjadi yang mitra tersebut tawarkan ke kita. Nah, itu kita bisa masukkan. Ataupun misalkan vendor juga kita bisa masukkan. Termasuk adalah selain profiling itu kita bisa ada untuk ininya ya, apa namanya, log dari komunikasinya. Kalau tadi misalkan bahwa satu pelanggan ini dia pernah menghubungi kita menggunakan WhatsApp, transaksinya seperti apa, menggunakan email, historinya seperti apa, menggunakan web chat, historinya seperti apa. Jadi dalam satu platform ini kita bisa tahu terhadap pelanggan kita. Oh, dia sudah melakukan apa namanya, komunikasi status terakhir, menunggu feedback dari kita. Nah, itu maka kita bisa melakukan follow up lebih lanjut. Nah, ini intinya dengan CRM ini adalah bagaimana kita melakukan profiling ataupun istilahnya apa ya, histori hubungan kita dengan pelanggan ke dalam satu sistem yang terpusat ini yang kita sebut sebagai CRM. Nah, artinya maka dengan adanya kita nggak akan ketinggalan ya, bisa jadi mungkin pelanggan nggak akan update, nggak akan ketinggalan update informasi. Misalkan sebelumnya pelanggan komunikasi dengan menggunakan chat ke kita dihandle sama agen call center, teman-teman sales misalkan yang menggunakan platform ini dia juga bisa melihat terakhir ada keluhan ini tapi sudah bisa diselesaikan. Nah, sehingga ketika teman-teman sales ataupun komersial yang datang ke customer, dia juga bisa update, tahu istilahnya historinya. Oh, bahwa kemarin ada ini sudah selesai. Mungkin bisa sebagai satu bahan untuk membuka percakapan dengan mereka ya. Nah, sama juga dalam yang sebelumnya Omni Channel Chat, bahwa di dalam CRM ini juga dilengkapi dengan dashboard dan yang bisa kita customize ya, dan report-report, sehingga di situ nanti bisa dijadikan referensi untuk pembuatan atau pengambilan suatu keputusan. Apakah misalkan pelanggan ini perlu di istilahnya negosiasi, bisa harga bisa turun, atau sebenarnya kalau dilihat dari profilingnya ya perusahaan yang bonafit, harusnya harga angka tidak pengaruh, berarti mungkin kita bisa tetap stay di harga penawaran kita dan lain sebagainya ya. Jadi ini adalah kita bisa tahu lebih detail terhadap pelanggan kita. Termasuk juga misalnya kita juga bisa ketika teman-teman ataupun kita melakukan visit ke pelanggan, kita bisa menanyakan atau menggali informasi potensi-potensi yang lain. Tidak hanya untuk produk yang sedang digunakan saja, dan itu bisa kita update, masukkan ke sini. Artinya di sini nanti bisa cross check terhadap apa namanya, misalkan kendala ataupun permasalahan yang dihadapi pelanggan tersebut mungkin bukan related ke dalam produk kita yang sudah mereka jalankan, kita bisa memberikan satu penawaran produk yang lain. Artinya dengan demikian maka kita bisa melakukan upselling ataupun cross selling ya. Jadi kita pelanggan tersebut otomatis diharapkan pendapatan dari pelanggan tersebut bisa meningkat dari waktu ke waktu. Inilah tujuan melakukan untuk upselling dan cross selling. Nah, mungkin teman-teman ini terkait dengan CRM ini akan sudah memahami ya. Nah, mungkin kita masuk ke yang ketiga. Jadi untuk Omni Channel Chat dan untuk CRM, saya rasa mungkin pernah ada sesi pre-visualization waktu itu dengan Mas Erwin, sudah pernah disampaikan. Nah, ini yang ketiga adalah untuk Cloud PBX ya, atau kita menyebutkan untuk Cloud Call Center.
Nah, ini secara flow untuk incoming call, kemudian bisa juga untuk outbound call. Nah, ini analoginya adalah nanti teman-teman apa yang ada di perusahaan ya. Kalau di perusahaan kita ada PABX, jadi kalau dari luar telepon ke nomor teleponnya kita, itu ada resepsionis yang itu kemudian akan bisa kalau si pelanggannya itu sudah, kan di situ ada ini ya, bisa dibuat satu semacam, silakan masukkan nomor apa extensionnya. Jadi kalau sudah hafal, mungkin dia bisa pelanggan ataupun siapapun dia bisa langsung direct ke extension. Atau kalau enggak ada dari satu resepsionis yang dia akan masuk ke ditransfer ke yang lain. Nah, ini analoginya seperti itu, tapi itu dilakukan berdasarkan cloud basis ya. Jadi ini komunikasi menggunakan internet gitu. Jadi nanti yang menjadi device adalah handphone kita install aplikasinya, dan itu akan menjadi semacam pesawat telepon untuk yang suka ada di meja. Jadi otomatis itu kita nggak perlu nggak ada pemasangan kabel atau perangkat telepon atau seperti itu. Nah, di sini mekanismenya sama. Ketika dia satu telepon itu masuk, ada yang namanya virtual line. Virtual line ini adalah sama seperti PAB itu bisa di-set. Apakah nanti dibuat semacam grouping. Tekan 1 untuk menghubungi pelayanan pelanggan, tekan 2 untuk menghubungi bagian sales, tekan 3 untuk menghubungi urusan penagihan keuangan, misalkan gitu. Nah, ini bisa di-set seperti itu, dan kemudian nanti tergantung mana yang ditekan berikutnya akan masuk ke grup masing-masing. Atau masuk ke yang tadi misalkan extension dari masing-masing orang gitu ya, atau masuk ke grup, dimungkinkan seperti itu. Nah, untuk yang Cloud PBX ini, dia sudah ada kolaborasi ataupun integrasi dengan Microsoft Teams. Jadi untuk yang sudah punya akun di Microsoft Base ya, Microsoft Teams, itu bisa langsung masuk ke direct ke misalkan ke laptop ya. Jadi biasanya kalau MS Teams itu kan bisa kita melakukan panggilan atau menerima panggilan langsung dari laptopnya gitu ya. Nah, sebenarnya aplikasinya juga bisa diinstal di laptop sehingga nanti bisa langsung nyambung ke MS Teams. Otomatis di MS Teams juga ada beberapa fitur di situ yang bisa langsung direkam, bisa langsung atau mungkin diambil summary-nya. Itu sangat bisa dimungkinkan untuk kolaborasi integrasi ke sana. Dan untuk outgoing-nya juga sama mekanismenya, ini akan melakukan satu panggilan baik itu dengan mobile phone dari MS Teams gitu ya, ataupun yang diinstal di desktop gitu ya, itu akan ke nomor pelanggannya. Baik pelanggan itu menggunakan mobile ataupun menggunakan nomor telepon kantor ataupun rumah biasa ya, yang telkomsel yang menggunakan kabel itu. Nah, ini mekanismenya adalah sama seperti itu. Nah, ini kita coba sampaikan perbandingannya ya, baik antara itu yang cloud, berbasis cloud, ataupun yang on-premise. Jadi on-premise ini contohnya yang kita gunakan sekarang ini, yang di kantor ya. Otomatis kalau yang di cloud ini adalah dia tidak ada biaya instalasi dan pemeliharaan awal. Karena ini sifatnya cloud, artinya sudah bisa langsung dipakai. Berbeda dengan kalau kita melakukan instalasi untuk yang PABX yang tradisional ya, maka itu butuh biaya awal yang tinggi, harus beli istilahnya perangkat teleponnya, kemudian nanti kabel-kabelnya, nanti kemudian masang ininya. Nah, itu perbandingannya di sana, karena dia sifatnya cloud, otomatis hanya install aplikasi, kemudian disetting identitasnya, dan sudah bisa digunakan. Yang kedua, bagaimana terhadap jika adanya penambahan ataupun perubahan. Karena dia sifatnya cloud, maka perubahan itu ataupun penambahan bisa dilakukan secara instan. Nah, misalkan kita ada perubahan ya, teman-teman yang tadinya dari lantai 3 pindah ke lantai 1 misalkan, atau pindah ke lantai 6, atau pindah ke lantai 10, maka kalau seperti itu kan harus dibawa pesawat teleponnya, kabelnya, diserahkan. Nah, ini kalau ini nggak perlu. Artinya
mungkin bisa mau pindah-pindah mobile kemana nggak ngefek lagi. Kalau ada user baru juga bisa langsung dilakukan di sistemnya, nggak perlu ada semacam instalasi. Nah, kalau yang di tradisional PBX, otomatis dia akan membutuhkan ya minimal tenaga teknisi di lokasi ya, jadi dia untuk bisa melakukan setup seperti itu. Yang berikutnya adalah tidak perlu keluar modal, artinya kita bukan sifatnya investasi ya untuk pembelian alat, kemudian perangkat yang harus digunakan. Jadi ini modalnya nanti adalah sewa per bulan. Nah, mungkin di bagian harga kita bisa lihat harganya bisa terjangkau ya, boleh kita bilang sangat murah. Kemudian kalau yang on-premise tradisional, maka ini otomatis akan butuh modal yang tinggi. Tapi kita butuh investasi pengadaan perangkatnya, kemudian yang segala yang dibutuhkan, mungkin server, nah itu sebagai pengeluaran kita ya, sebagai modal. Yang berikutnya, nah ini yang cukup menarik adalah bahwa panggilan internal ini gratis terlepas dari geografi. Nah, artinya karena ini kita sudah menggunakan internet, maka usernya itu mau dimanapun ya aman gitu ya, nggak perlu ada istilahnya kode lokasi, kode area yang berbeda, interlokal gitu. Nah ini maka dia bisa dilakukan nggak perlu ini lagi tambahan lagi, karena secara geografi kan koneksinya ke internet itu semuanya udah bisa. Teman-teman kalau koneksi telepon menggunakan WhatsApp call mau dari Jakarta ataupun dari lokasi yang lain kan harganya kan sama ya, nggak ada perbedaan gitu ya. Nah kalau yang menggunakan ini otomatis dia ada biaya semacam luar areanya. Jadi dari Jakarta ke Surabaya misalkan kalau maka dia menggunakan ada biaya istilahnya mungkin yang terlokal gitu ya. Nah, ini yang biaya-biaya tersebut yang bisa muncul. Berikutnya adalah untuk kemampuan mengelola panggilan, yaitu tadi apakah di routing kemana, kemudian seperti apa, ini bisa dilakukan di setting di sini. Kalau PABX ini tergantung dari PABX ataupun program software yang digunakan ya. Jadi di situ ada beberapa software dan mungkin kompensasinya adalah ke harga, fiturnya bisa dilakukan apa aja, itu tergantung dari sisi ininya, software yang digunakannya. Berikutnya adalah bahwa dengan cloud ini maka ini mendukung kerja jarak jauh. Nah, kalau yang ini maka dia tidak fleksibel. Maksudnya di sini adalah artinya ini sejalan dengan kalau nantinya perusahaan itu menerapkan apa istilahnya work from anywhere gitu ya. Jadi untuk agen-agen call center ataupun kalau ini dipakai sebagai PABX di satu perusahaan, dia nggak perlu datang ke kantor karena dia bisa tetap menjalankan pekerjaannya misalkan di rumah gitu ya, ataupun di tempat yang lain gitu. Nah, contohnya adalah bahwa misalkan kalau ini sejalan dengan mungkin kebijakan pemerintah ya, bahwa untuk di pegawai negeri ataupun ASN itu kan didukung untuk melakukan WFA, work from anywhere, yang penting resultnya. Nah, otomatis untuk misalkan dari sisi kementerian lembaga atau pemerintah daerah yang dia ada melayani pelanggan atau pengguna atau user itu ya, itu nggak perlu dimungkinkan nggak perlu datang ke mereka, bisa di-set, bisa menjalankan tetap di rumah. Jadi artinya mau dimanapun itu tetap berjalan. Si agen dia nggak perlu masuk ke kantor karena perangkatnya ada di kantor gitu, jadi nggak perlu lagi. Dan ini kalau misalkan untuk pemerintah yang tadinya mau pindah-pindah dari Jakarta ke IKN, nah itu nggak perlu biaya ini lagi ya, pindah-pindah gitu ya, karena otomatis orangnya pindah maka ya itu akan ikut orang kan gitu. Jadi nggak ada yang istilahnya mungkin lebih fleksibel di sini ketika menggunakan cloud PBX ini. Dan otomatis berikutnya adalah akan menghemat biaya operasi. Berbeda kalau dengan ini maka harus ada apa namanya biaya semacam maintenance dan lain sebagainya yang harus dibayarkan. Ada terintegrasi dengan CRM yang tadi, produk yang tadi. Jadi apa yang menjadi call ini bisa istilahnya mungkin direkam, kemudian bisa dan diintegrasikan masuk ke CRM.
Jadi di aplikasi CRM tadi kita bisa melihat, bisa apa namanya, bahwa sebelumnya sudah ada komunikasi by phone. Nah, kita bisa nge-play gitu ya untuk rekamannya. Oh, sebelumnya kesepakatannya seperti ini. Jadi ibaratnya kita profiling data pelanggan kita akan lebih lengkap lagi. Berbeda kalau dengan menggunakan ini, maka dia integrasinya terbatas. Kemudian lagi ini tergantung dari software yang digunakan ya. Otomatis semakin banyak untuk integrasi ini, dia akan pengaruh ke harga. Nah, yang ini bisa dilakukan skala bisnis apapun. Jadi di sini karena dia sifatnya cloud, dia dengan biaya yang terjangkau, sifatnya hanya semacam OPEX ya, operational expenditure ya. Jadi dia dihitung dari berdasarkan per usernya berapa. Nanti di halaman harga kita coba lihat harganya berapa, dan ini sangat terjangkau sekali. Nah, kemudian yang kita ini sampaikan adalah mengapa kita memilih produk kontak ini ya. Yang pertama kita melihat dari benefitnya itu, dan kemudian kita juga sudah menggunakan, berangkat dari kita sudah menggunakan itu, kita dimungkinkan untuk menjadi partner untuk penjualan produk ini. Jadi ini secara fitur lengkap, kemudian dia menggunakan basisnya cloud dan juga harganya kompetitif. Jadi ini salah satu salah tiga yang kita kerjasama memberikan solusi dari kontak ini. Nah, berikutnya adalah terkait dengan target market ya, kemana ini bisa dijual gitu ya. Nah, kalau kita ingin tahu bahwa ini kemana dijual, maka yang pertama kita harus tahu dulu bahwa siapa sebenarnya atau total addressable marketnya. Siapa yang bisa menggunakan ini ya secara total ya. Jadi ini secara generik aja. Otomatis yang bisa menggunakan produk ini adalah seluruh perusahaan ataupun institusi yang memiliki pelanggan atau user ya yang untuk dilayani. Mungkin kita sudah punya pelanggan jelas ya, tapi mungkin user-user besar. Jadi user-user ini adalah mungkin dia punya untuk internalnya. Jadi misalkan satu perusahaan EDI misalkan gitu ya, untuk internal karyawan menggunakan ini, sehingga dia misalkan dia mau di Jakarta, di Semarang, di Surabaya, itu bisa terhubung melalui satu cloud PBX ini tanpa harus ada nanti istilahnya menggelar jaringan dari Jakarta ke Semarang, ke Surabaya, dan sebagainya gitu ya, perangkat itu. Nah ini ya seperti itu. Atau dalam satu institusi pemerintah ya, untuk satu kementerian misalkan dia, atau misalkan untuk Pelindo deh, untuk Pelindo dia ada di gedung Pelindo Tower, ada yang di gedung yang lain, yang di Pelindo yang lama, kemudian nah itu semuanya bisa menjadi ini ya, otomatis dia punya user ya. Artinya dalam satu komunikasi internal itu yang dilayani, maka dia menjadi target untuk penjualan. Nah, namun apakah semua itu adalah menjadi targetnya kita? Nah, berikutnya adalah kita harus tahu istilahnya total relevan marketnya. Yang relevan itu yang mana gitu kan? Nah, di sini kita coba masukkan yang relevan adalah mereka yang domisili atau memiliki usaha di wilayah Indonesia. Karena dia ini sifatnya cloud gitu, sebenarnya ini bisa digunakan oleh siapapun, ya gitu di luar negeri gitu ya. Tapi untuk istilahnya biar kita lebih fokus, maka di sini adalah untuk yang di wilayah Indonesia dulu. Dan itu pun masih gede, sehingga perlu kita persempit lagi, kita fokuskan lagi. Kita fokus lagi menjadi yang satu target market, yaitu kita misalnya adalah satu perusahaan atau institusi yang memiliki pelanggan sama yang di atas ini. Nah, namun ini lebih spesifik lagi, yaitu berada di area layanan perusahaan kita. Jadi bukan seluruh Indonesia ya, mungkin ini hanya misalkan karena kita teman-teman kita ada di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan. Nah, berarti kita cover untuk seluruh layanan di situ. Kita nggak ke luar dulu gitu ya, maksudnya ke sini. Nah, ini pun juga masih ibaratnya masih perlu kita lebih fokuskan lagi gitu ya. Nah, yang lebih fokus lagi ini yang kita sebut sebagai ideal client profile kita.
Nah, ideal client profile kita mungkin kita masuk ke nanti adalah slide berikutnya ya. Nah, ada satu ungkapan yaitu bahwa tidak semua orang itu pelanggan kita. Jadi kita harus tahu siapa sebenarnya target pelanggan kita ataupun yang perlu kita approach lebih jauh lagi. Nah, di sini kita sampaikan ada beberapa kriteria yang ini ya. Jadi yang pertama bahwa perusahaan atau institusi harus memiliki banyak pelanggan ataupun user, ya kan? Karena kalau nggak punya ini ya gunanya untuk apa gitu ya. Jadi kalau dia cuma usernya satu, ya ngapain kita tawarkan ini? Berarti nggak ada istilahnya, mungkin bukan prioritas bukan mereka buat mereka. Dan kemudian ini berada di layanan kita, jadi untuk bisa lebih fokus saja gitu ya. Kalaupun kita mau di luar layanan kita, apakah itu menjadi prioritas? Mungkin coba kita lihat dulu. Artinya kita fokus ke dalam perusahaan yang memang berada di layanan kita. Yang berikutnya adalah dia memiliki banyak akun atau kanal komunikasi ya. Karena kalau misalkan dia hanya untuk misalkan calon target pelanggan itu komunikasi dengan pelanggan yang menggunakan telepon aja gitu, berarti artinya di situ kita nggak bisa dan dia nggak membuka kanal yang lain, ya kita nggak bisa, nggak buat apa yang untuk omni channel chat tadi. Jadi kita harus coba melihat bagaimana profil daripada si target pelanggan tersebut. Akan lebih bagus lagi jika kita berkomunikasi dengan yang membuat keputusan atau pemilih anggaran ya. Mungkin teman-teman komersial sudah sangat paham sekali nih ketika berkomunikasi dengan pembuat keputusan atau pemilih, maka itu bisa lebih mudah ya, baik itu negosiasi ataupun nanti untuk pengambilan keputusan. Yang berikutnya adalah jika perusahaan itu menjalankan satu kebijakan WFA. Nah, ketika tadi kita menawarkan yang cloud itu, ternyata dia semuanya memang harus datang, ya mungkin di situ tidak menjadi prioritas gitu. Tapi kalau perusahaan itu ternyata mereka punya kebijakan untuk work from anywhere segala macam, karena mungkin juga mereka akan melakukan efisiensi, nah ini sangat cocok gitu untuk kita tawarkan ke mereka. Yang berikutnya yang keenam adalah bahwa customer ataupun target tersebut dia bisa menerima layanan berbasis cloud. Nah, berbasis cloud di sini artinya dia nggak menuntut bahwa semua layanan itu harus ada di on-premise-nya dia, karena solusinya ada solusi cloud ya. Artinya kalau ternyata dia tertarik tapi pengennya on-premise, ya kayaknya mungkin perlu kita juga tidak jadikan prioritas. Kita bisa ke target yang lain. Dan berikutnya adalah mereka yang sedang melakukan efisiensi biaya. Nah, ini sangat cocok sekali, mungkin nanti secara harga bisa kita lihat di belakang. Berikutnya mungkin juga mereka punya mengalami kesulitan melayani pelanggan ya, mungkin berkaitan dengan ini respon yang diberikan lambat, karena itu tadi harus pindah-pindah ke kanal-kanal antar kanal untuk memonitor, menjawab, atau mungkin dia harus menggunakan banyak resources untuk menghandle masing-masing akun. Nah, ini sangat cocok kita tawarkan ke mereka. Nah, intinya ketika kita melakukan profiling ke pelanggan dalam rangka menjual itu, mungkin poin-poin ini yang menjadi satu konsiderasi untuk kita tanyakan. Jika itu memenuhi sebagian dari sini atau mungkin sebagian besar, itu akan semakin ideal. Tapi kalau ternyata mereka bertentangan dengan ini, berarti itu menjadi tidak ideal. Nah, yang tidak idealnya, maka ini adalah kebalikan dari yang ideal tadi ya. Jadi ini untuk not ideal client profile, jadi ya mungkin sebagai contoh misalkan dia pelayanan pelanggannya udah bagus ya, respon udah cepat ya, mungkin nggak perlu ini lagi buat apa, karena mereka sudah tidak ada kendala permasalahan di situ. Jadi ini kalau mereka memenuhi ini, jadi artinya mungkin sudah bukan sudah tidak ideal lagi, kita bisa pindah ke target yang lain. Nah, berikutnya ini secara harga ya. Nah, secara harga, kalau dari sisi ini adalah dia perhitungnya berdasarkan jumlah pengguna, berdasarkan user. Jadi misalkan usernya 5, maka harganya kan lebih murah dibanding dengan mereka usernya agentnya 10 misalkan gitu. Jadi berdasarkan dihitung berdasarkan jumlah user.
Kemudian dia pakai bilangan figur berdasarkan sama ya. Dia itu berdasarkan jumlah pengguna, itu berdasarkan jumlah pengguna yang sama. Dan kemudian fitur yang didapat jumlah pelanggan berapapun itu dia istilahnya fiturnya sama ya. Mau 5 user, 10 user berapa itu fiturnya sama. Dengan user yang cuma 3 itu dapat fitur yang lainnya. Minimum berlangganan adalah 6 bulan. Dan di sini kerjasama kita dengan kontak ini yaitu ada istilahnya komisi ya. Seluruh pembayaran masuk ke API, kemudian kita mengambil komisi 20%. Nah, sementara untuk ini selain core itu memungkinkan juga berpotensi untuk melakukan konsultasi ataupun professional services. Di mana di sini ini kita bisa menjadi porsinya kita 100%. Jadi yang dari kita mungkin hanya 80% dari core ini aja. Jadi ini potensi bisnisnya. Nah, ini secara harga ya, teman-teman bisa lihat yang omni channel ini, jadi start dari 750.000 per bulan, ini sudah untuk 5 agen. Kemudian untuk yang CRM ini di kisaran 250 per bulan. Nah, kalau untuk cloud call center ini per bulan ada agen, supervisor, ada virtual line, ada pilihan nomor ini ya. Nah, ini harga-harga otomatis mungkin nanti akan berbeda jika ternyata dia menggunakan lebih dari 2 concurrent call, misalkan 5 concurrent, 10, atau mungkin karena sudah gede 50 concurrent call, otomatis harga virtual lainnya akan berbeda. Kemudian misalkan pelanggan menggunakan nomor yang premium, misalkan nomor 100 berapa gitu ya, atau 08 berapa, itu yang nomor-nomor premium, otomatis nanti akan lebih dari 100.000. Jadi ini untuk yang dasar ya, seperti ini. Atau misalkan untuk outbound masking, jadi ketika orang telepon yang muncul adalah bukan nomor telepon, tapi yang muncul adalah misalkan nama perusahaannya. Jadi di situ otomatis harganya akan berbeda lagi. Jadi ini harga dasarnya seperti ini, mungkin bisa jadi satu referensi ya. Kemudian kita dapatkan komisi 20%. Nah, ini yang kita sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Semoga ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman, dan selanjutnya mungkin saya kembalikan ke Mas Arief ya. Silakan Mas Arief. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Budi. Oke, mungkin ini kita langsung ke sesi tanya jawab aja ya Pak. Siap. Ini kalau untuk teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan materi yang Pak Budi sudah paparkan, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan Mas Arief. Izin bertanya Pak Budi. Jadi terkait omnichannel dan PPX itu tadi Pak ya. Nah, apakah dimungkinkan Pak next-nya nanti aplikasi tersebut bisa dibuat suatu sistem untuk mengontrol pekerjaan satu tim di dalam internal divisi atau unit kerja Pak? Kan bisa jadi next-nya kita ke depan akan mungkin ya Pak, bisa jadi WFA juga atau hybrid seperti itu. Jadi dimungkinkan nanti kita punya aplikasi yang bisa mengontrol pekerjaan seperti itu Pak. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Firman. Pertanyaan bagus sekali ya. Jadi memang dengan adanya omnichannel chat ataupun solusi-solusi yang ini, karena dia berbasis cloud ya, itu otomatis sangat bermudah dan potensi untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Tadi yang Mas sampaikan untuk misalkan untuk mengontrol satu pekerjaan sehari-hari ataupun itu bisa aja. Misalkan kita punya satu tas yang perlu dimonitor ya, dan secara sistem aplikasi di situ bisa kita buat semacam satu reminder, dan di mana reminder itu bisa kita kirim apakah itu ke akun chatnya masing-masing ke karyawan tersebut,
ataupun dalam reminder itu dalam bentuk semacam voice gitu ya. Mungkin teman-teman pernah ini juga terima telepon yang istilahnya sudah otomatis ya, data telepon kalau kita angkat yang bicara yang bilang adalah SIN. Misalkan Anda punya tagihan kartu kredit, tagihan kartu kredit Anda bulan ini adalah sekian. Kalau sudah bayar, abaikan. Kalau belum bayar, silakan bayar. Nah, kan seperti itu. Nah, hal yang sama kan bisa kita lakukan bahwa kita mengirimkan semacam voice note itu ke aplikasi ini. Kemudian Bapak Anda punya tas yang harus diselesaikan, yaitu apa, targetnya kapan, ini sudah mendekati due date-nya, atau sudah lewat due date-nya, silahkan mungkin bisa di-report. Bisa jadi kan mungkin itu sebenarnya mungkin sudah dikerjakan, hanya mungkin belum di-update, belum di-record, dilaporkan saja. Nah itu juga bisa nanti dikembangkan, sangat berpotensi sekali untuk dikembangkan lebih lanjut. Apakah itu nanti masuk ke di-handle ke Badirku ataupun ke yang lain gitu ya. Nah itu sangat mungkin sekali. Demikian Mas Hilman. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Budi. Kira-kira gimana Pak Hilman? Terjawab nggak Pak? Terjawab Pak Budi, terima kasih Pak. Ya, mungkin biasanya gini, harapannya adalah ini kan materi juga pernah disampaikan oleh Mas Erwin seperti saya sebelumnya ya, jadi semacam pengulangan, hanya kan ada yang terkait dengan cloud PBG itu. Harapannya sih teman-teman bisa memahami terhadap produk ini. Nah, memang secara angka mungkin kalau tadi dilihat itu kecil ya, mungkin kita bisa bilang murah. Kan ini tujuannya adalah kita agar teman-teman bisa menjual produk ini ke pelanggan kita. Jadi bisa memberikan satu penawaran. Kalau dilihat mungkin wah ini angkanya kecil gitu ya. Tapi dilihat dari sisi untuk implementasinya ini sangat cepat. Karena ibaratnya begitu pelanggan PO ataupun deal itu bisa langsung di-setup dan bisa langsung digunakan. Nggak ada yang perlu customisasi ataupun yang lain. Kemudian dalam mekanisme penjualan jika dibutuhkan presentasi dan lain sebagainya itu juga langsung dihandle sama tim kontaknya. Jadi dari sisi kita ini juga lebih simple gitu ya. Jadi ibaratnya mungkin kita komunikasi dengan pelanggan dan pelanggan pun juga mungkin pelanggannya existing kita. Jadi bisa sambil kita visit ke customer existing kita, bertanya-tanya, menawarkan, menginformasikan. Nah ini kemudian follow up lebih lanjutnya nanti dibantu dari mitra kita. Jadi harapannya sih ini bisa memberikan alternatif buat teman-teman untuk produk yang bisa dijual ke customer kita. Demikian Mas Arif, semoga memang kalau nggak ada ini selain tadi Mas Imam ada butuh hadiah ya, mungkin nanti Mas Arif lah yang jawab ya. Mungkin di luar itu sebenarnya sudah paham. Terima kasih. Oke, siapa Budi. Oke, mungkin saya mau nambahin sedikit sih Pak, pertanyaan Pak Hilman tadi. Itu kan seperti Pak Budi jelaskan kan, itu sisi positifnya ya kalau misalnya kita pakai omnichannel dan lain-lainnya itu. Itu kira-kira kalau untuk ke depannya, ini kan kata Pak Budi sedang dalam tahap pengembangan ya Pak. Ada percobaan ingin ke depannya seperti itu ya, menggunakan metode itu. Baik Mas Arif, sebenarnya mungkin ini bukan tahap pengembangan ya, karena ini produk sudah jadi, produk dari kontak dan itu bisa langsung digunakan. Nah itu tadi sisi positifnya seperti itu ya. Nah mungkin sisi negatifnya ya itu aja, berarti kita nggak bisa menghindar dari pekerjaan ya, mau dimanapun bisa langsung kena, bisa dihubungi kok. Kita mau, kalau pakai misalkan tadi ya telepon PHP ini, kita di telepon nggak respon-respon, oh lagi nggak di meja, lagi nggak di tempat. Nah, tapi kalau pakai ini, begitu ini sudah di handphone, biasanya handphone kan nggak pernah kita tinggal ya. Nah, itu akan mudah dihubungi. Nah, ini aja, intermezzo untuk negatifnya. Mungkin lebih simpelnya pakai handphone atau mungkin langsung samperin gitu ya Pak. Oh, iya. Oke. Nah, ini dari Pak Johan ada ingin bertanya nih Pak Budi.
Pak Johan dipersilakan Pak. Ya baik. Mohon izin tanya Mas Budi. Produk ini apakah di kita sudah siap dipakai, dalam arti sudah bisa dipakai, ataukah masih harus membayar lisensi dulu baru bisa dipakai? Oh siap, Pak Johan. Nah ini langsung to the point nih, Pak Johan. Minimal Jadi, untuk kebutuhan internal kita lah. ya, kalau untuk kebutuhan internal kita ini bisa langsung digunakan, bisa langsung dipakai ya. Nah itu cuman itu tadi, ini modelnya adalah kayak apa sewa ya. Jadi misalkan kita sewa berapa user, nah nanti sewanya bulanan, dihitungnya bulanan, tapi minimum untuk berlangganan 6 bulan. Jadi bisa langsung digunakan sepanjang ini ya, apa namanya, sepakat di angka penjualannya tadi Pak. Misalkan satu user 250.000, berarti kita mau menggunakan untuk 10 user, berarti dalam 1 bulan ya 2.500.000 itu yang kita bayarkan nantinya ke mereka, dan itu bisa langsung digunakan. Modelnya langsung digunakan nanti di akhir bulan pemakaian, baru tagihan yang bulan pertama. Udah masuk bulan kedua pemakaian, tagihan bulan kedua. Menurut seperti itu. Jadi bulan per bulan ya. 250 itu per bulan ya? Per bulan, ya betul. Nah, tergantung itu ya, ada beberapa tadi kalau yang CRM itu 250, tapi kalau yang call center itu dihitung misalkan di sini berapa orang nih, 100 orang atau mungkin 1 orang dan semuanya itu seolah dikasih 100 extension gitu ya. Nah itu maka dihitungnya sebagai 100 user. Itu satu usernya kalau di PBX itu 400.000 ya, atau berapa tadi, 400.000. Nah itu dihitungnya seperti itu. Oh, per modul beda-beda harganya ya? Ya, ya per modul beda-beda tergantung ininya, apa namanya, modul ataupun software apa yang kita gunakan. Oke, terima kasih. Oke. Oh ini saya baru baca chat dari Pak Imam. Pak Imam, mungkin dari Pak Imam ada yang ingin tanyakan nggak Pak? Kalau misalkan ada hadiahnya. Mungkin dicoba aja dulu Pak, nanti untuk masalah hadiahnya kita diskusikan ke depannya. Monggo Pak Imam. Mas Arief nih. Monggo Pak Imam kalau ingin bertanya. Boleh ya, iseng-iseng ya. Iya silakan Pak. Oke, mohon izin Pak Budi Setiawan. Siap, Mas Imam. Mungkin pertanyaannya seperti ini ya. Kenapa EDI sering kerjasama dengan pihak ketiga atau pihak kedua ya, kerjasama dengan pihak lain untuk menjual produk pihak lain tersebut, kemudian untuk kita jual gitu ya. Jadi kita sebagai resellernya gitu ya, daripada kita bekerja sama dengan pihak lain untuk menjual produk-produk yang kita punya. Mungkin itu aja Pak Budi. Wah, siap Mas Imam. Ini kalau pertanyaannya iseng-iseng, jawabannya iseng-iseng nggak ya? Oke, baik Mas Imam. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Nah, mungkin ini apa namanya, satu informasi buat bersama ya. Kenapa kita mungkin ada banyak kerjasama dengan mitra, dengan partner menjualkan produk mereka. Kenapa bukan kita menjalin kerjasama yang untuk menjualkan produk kita. Nah ini memang jadi satu apa namanya, satu tantangan kita bersama. Yang pertama adalah bahwa ketika ini kita biasanya mungkin teman-teman kita menjual produk yang kita create biasanya modelnya apa namanya, kalau teman-teman bilang mungkin secara maturity belum mature, jadi artinya mungkin masih banyak kendala ya. Satu itu. Yang kedua mungkin dari produk yang kita jual, karena kita menjual sendiri produk kita, mungkin di sini kita kurang kuat juga. Ketika customer membutuhkan sesuatu ini
menjadi bisa nggak produknya yang kita buat itu dirubah kayak gini, bisa nggak dirubah kayak gini, bisa kayak gini. Nah ini menjadi akan lebih, kalau bandingin kalau misalkan posisi seperti itu kita kemudian menjalin kerjasama dengan untuk pihak yang menjualkan. Nah ini nanti semakin ini maka kebutuhannya jadi bisa nggak dirubah gini, bisa nggak dirubah gini. Nah, ini kan, dan kita perlu ada semacam ini ke yang baku dulu di kita, bagaimana mekanisme sharing yang akan kita berikan ke mitra dan sebagainya gitu ya. Nah sementara untuk yang kita menjual produk dari mitra, nah ini untuk menjawab ini ya. Jadi misalkan teman-teman ini saya jualan ini produk apa yang bisa dijual? Oh produknya IDF, nah, kok belum mature? Nah ini ada yang lain gitu ya. Yang lain ini sebagai alternatif gitu kan. Harapannya memang ini sebagai mungkin alternatif untuk produk-produk ini sekaligus nanti untuk bisa meningkatkan basis pelanggan kita dan nanti kita bisa melakukan upselling ataupun cross-selling dengan produk kita sendiri. Dan artinya otomatis sekaligus bisa untuk membuka pasar yang baru. Selama ini kita menggandeng misalkan untuk produk-produk yang khusus kepabeanan misalkan gitu ya. Nah dengan produk-produk yang kita dengan mitra itu tidak hanya untuk kepabeanan. Misalkan untuk ERP Odoo, nah itu tidak hanya untuk yang terkait dengan IT compliance yang disyaratkan oleh bea cukai, tapi juga bisa untuk internal perusahaan sendiri di luar IT compliance bea cukai. Nah, otomatis kan itu ini ya apa namanya bisa meningkatkan market kita juga. Jadi mungkin itu yang menjadi beberapa hal ya yang mendasari kenapa kita juga menjalin kerjasama dengan mitra kita. Dan ini bukan berarti bahwa kita tidak menuju ke arah bahwa kita menjalin mitra untuk penjualan produk kita sendiri ya. Harapannya sih sudah ada pembahasan, ini sudah ada pembahasan juga dengan teman-teman di marketing untuk produk kita IDEC ketika itu nanti sudah bisa kita bilang mature dan secara mungkin ini bisa apa namanya kita bisa ini sudah punya model role play yang jelas, bagaimana nanti cara penjualannya, kemudian bagaimana nanti cara supportnya, bagaimana nanti model sharingnya, itu akan lebih mudah untuk kita menggandeng ke mitra untuk penjualannya. Sebagai misal kita menggandeng mitra untuk penjualan di luar area yang kita handle sekarang, untuk di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Indonesia Timur, nah mungkin itu bisa ke sana. Ini tidak menutup kemungkinan kita untuk ke arah sana, walaupun mungkin ini masih dalam proses. Jadi demikian Mas Imam, semoga bisa dipahami Mas Imam ya. Terima kasih. Nah, terus Pak Budi. Sami-sami Mas Imam. Oke, terima kasih Pak Imam dan Pak Budi. Oke, mungkin untuk satu penanya terakhir nih ya kali Pak. Kita persilahkan. Saya mau bertanya nih Pak, mengenai omnichannel kan, kalau omnichannel itu kan biasanya terkoneksi sekaligus ya dengan beberapa sosial media. Terus kan Ya. setiap sosial media, kedengaran? Ya, Kan setiap Iya, sosial kedengaran, media Mbak. itu kan tiap karakternya itu kan beda-beda ya, misalnya dari Facebook beda dengan Instagram ataupun dengan yang lainnya. Nah, kan karena setiap channel itu punya personalisasi yang beragam, terus juga punya audiens yang berbeda juga. Kira-kira kalau menurut Bapak, dengan adanya keberagaman channel-channel tersebut tuh, gimana sih cara kita sebagai perusahaan untuk mengoptimalisasikan supaya omnichannel kita itu dapat memuaskan pelanggan atau memenuhi apa yang diinginkan oleh pelanggan, seperti itu, Pak. Mbak Raras, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Saya nggak kepikiran nih jawabnya kemana gitu ya. Ya baik, memang masing-masing kanal komunikasi gitu ya, channel itu memang punya semacam istilahnya mungkin selain karakteristik yang
macam-macam audien yang berbeda. Nah, itu juga terutama mungkin audiennya ya. Biasanya yang kaum generasi milenial dia menggunakan apa, yang ini menggunakan apa, menggunakan TikTok, menggunakan Instagram, mungkin targetnya beda-beda. Nah, sebenarnya di sini untuk yang pertama kalau secara teknis dengan adanya omnichannel chat ini sudah diatur dalam satu platform. Kita tinggal sudah bisa tahu ini chat ini masuk dari kanal yang mana, sehingga nanti ketika kita membalas juga melalui kanal yang sama di situ. Nah, kemudian kalau mungkin yang perlu dioptimal adalah bagaimana kita menjawab ya, untuk merespon di situ. Kalau mungkin kalau kita coba lihat misalkan beberapa admin dari contoh misalkan pajak segala macam, itu kan mereka itu juga menjawab itu bisa ini ya, bisa istilahnya luas gitu ya. Ada pertanyaan-pertanyaan serius dengan lewat channel mana dia juga jawab serius, tapi juga ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin boleh dibilang tidak serius, dia juga bisa menjawab dengan sesuai juga dengan luas gitu ya. Misalkan kalau yang dulu-dulu mungkin ada bahwa semua harus wajib lapor pajak gitu ya. Ada yang menanyakan bagaimana kalau makhluk halus gitu kan untuk melaporkan pajak. Itu jawabannya juga luas juga ya. Untuk melaporkan pajak tetap harus mekanisme seperti apa ini. Nah, itu artinya bisa membuat engagement dengan pelanggan itu bisa lebih ini lagi. Hal-hal yang saya lebih menitik beratkan adalah pada bagaimana kita menghandle komunikasi itu. Apapun kanalnya, walaupun memang ada target audiens yang berbeda, tetapi kalau kita menghandle-nya dengan luas, dengan cocok itu, maka bisa lebih optimal lagi. Demikian Mbak Rara, semoga bisa menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Oke Pak Budi dan Mbak Rara, terima kasih. Oke teman-teman semua, tidak terasa waktu cepat berlalu di acara Friday Sharing Session pada pagi hari ini. Mungkin saya selaku host dan pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan perhatian teman-teman sekalian. Mohon maaf jika saya ada salah kata yang tidak disengaja maupun disengaja. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillah, acara pagi ini kita tutup. Alhamdulillah, amin. Selamat bertemu di acara Friday Sharing Session selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ade, teman-teman semua.